Selamat datang kembali di Gajah Berkokok, tempat sharing, tempat berbagi, umumnya mengenai fotografi, khususnya mengenai microstop, terutama mengenai shutterstock. Di channel ini kita sama-sama belajar untuk sama-sama semakin memahami apa itu dunia microstop, apa itu shutterstock, dan terutama untuk kita bisa sukses bersama-sama. Teman-teman, dalam video kali ini Gajah Berkokok ingin menyampaikan mengenai foto-foto yang laku dijual meskipun hanya menggunakan kamera handphone saja. Nah, teman-teman, mengenai hal ini memang banyak sekali pertanyaan yang muncul di dalam kolom komentar video-video Gajah Berkokok yang bertanya mengenai apakah bisa memotret menggunakan handphone, lalu kemudian di-upload ke Shutterstock dan kemudian ada yang beli. Nah, tentu saja jawabannya adalah bisa. Dan ini sudah dibuktikan oleh Gajah Berkokok. Banyak foto-foto yang di-upload oleh Gajah Berkokok menggunakan kamera handphone dan kemudian memang ada yang berhasil di-download. Bahkan ada yang sampai di-download lebih dari 100 kali. Foto-foto apakah itu? Tonton terus. Teman-teman, handphone sudah menjadi satu barang yang wajib selalu dibawa kemanapun teman-teman pergi pada zaman sekarang ini. Jadi hampir dapat dipastikan kemanapun seseorang pergi, dia akan selalu membawa handphone. Dengan kecanggihan teknologi saat ini, hampir semua jenis handphone sudah dibekali oleh kamera yang relatif cukup baik. Baik dalam arti bisa menghasilkan satu hasil karya foto yang memenuhi standar. Bahkan untuk beberapa handphone, foto yang dihasilkan bisa melampaui kualitas dari yang dihasilkan oleh kamera itu sendiri. Meskipun memang secara umum, karena handphone fungsi utamanya adalah untuk berkomunikasi, maka tentu saja gadget yang didesain khusus untuk memotret, dalam hal ini adalah kamera DSLR atau mirrorless, mempunyai beberapa keunggulan dibandingkan dengan kamera handphone. Namun demikian, dalam beberapa kondisi-kondisi tertentu, handphone ini justru menjadi kamera yang paling baik yang Anda miliki. Yaitu kondisi ketika ada satu momen yang bagus, Anda tidak membawa kamera, dan di sana hanya ada handphone. Saat itulah handphone Anda menjadi kamera terbaik yang Anda miliki. Dan dengan kecanggihan yang sudah dimiliki oleh kamera handphone saat ini, Anda jangan takut untuk menggunakan kamera handphone itu, keluarkan dan langsung gunakan untuk mengabadikan momen yang mungkin saja hilang kalau Anda harus menyiapkan dulu kamera DSLR Anda atau kamera mirrorless Anda. Nah, itulah teman-teman, keuntungan dengan kamera handphone adalah dia selalu dekat dengan kita, mudah dioperasionalisasikan, sehingga kemudian kalau ada momen yang tiba-tiba datang, kamera handphone menjadi yang paling baik untuk digunakan. Dalam konteks itu pula, saya paling sering menggunakan kamera handphone, yaitu ketika kamera jauh dari jangkauan saya, sementara ada hal yang menarik yang ingin saya abadikan. Nah, lalu foto-foto apa saja yang kemudian laku di Shutterstock hanya dengan modal handphone itu? Baiklah teman-teman, kita mulai dengan foto yang pertama. Ini adalah foto suasana di Terminal Cicahem, Kota Bandung. Jadi memang ini bukan kesengajaan untuk memotret, tetapi karena memang ada momentum. Jadi ketika saya pulang dari kantor, cuaca masih sangat cerah. Terminal ini terlewati pada saat saya pulang dan tiba-tiba saja terlintas kayaknya menarik nih motret bis di terminal dan kemungkinan bisa dijual di Shutterstock. Maka saya langsung saja parkirkan motor saya, menyeberang dan masuklah ke terminal itu, ambil handphone, ambil beberapa frame, ya lalu kemudian dipilih yang terbaik, saya submit. Beberapa berhasil di approve, beberapa ada juga yang di reject. Lalu kemudian foto yang ini salah satunya yang kemudian dibeli oleh buyer Shutterstock. Mendapatkan foto ini juga tidak terlalu susah. Jadi secara umum tinggal framing lalu shoot. Saya gunakan mode auto karena menurut saya itu adalah salah satu yang terbaik yang ada di kamera handphone, terutama juga kalau memang tidak mau terlalu repot untuk mengatur-ngatur sesuatu. Metode auto akan memberikan hasil yang relatif dapat diterima. Foto berikutnya ini adalah
adalah foto gedung Bank Indonesia di dekat Jalan Braga di Kota Bandung. Jadi ini juga tidak terlalu berniat untuk memotret sebetulnya. Ketika saya jalan di sana, tiba-tiba saya lihat gedung ini, pencahayaannya cukup menarik. Ada shadow di situ, sebagian menjadi gelap, sebagian lagi terang. Jadi ini cukup menarik, ada dimensi cahaya di situ. Kebetulan tidak ada kamera DSLR di dekat saya, maka yang bisa digunakan adalah kamera handphone. Saya ambil handphone saya dan lagi tadi tinggal framing, lalu kemudian shoot, dan hasilnya seperti ini. Ini cukup menarik. Secara kualitas foto bisa diterima, bisa di-approve oleh Shutterstock, dan kemudian ada juga yang mendownload. Nilainya cukup besar. Foto ini didownload dengan harga 2,48 US dollar. Foto selanjutnya adalah foto Masjid Raya di Trans Studio Mall. Kalau yang orang Bandung pasti tahu ini. Nah, ini adalah foto yang bersebelahan dengan mall terkenal di kota Bandung, yaitu Trans Studio Mall. Masjidnya cukup menarik, cukup besar dengan kubah warna emas, sehingga memang eye-catching gitu ya. Nah, ini juga sama kondisinya, tidak sengaja akan memotret gedung ini. Kebetulan pada saat itu saya harus mengantar anak saya untuk ikut satu perlombaan yang diadakan di mall tersebut. Nah, sambil mengisi waktu anak saya beraktivitas, saya coba jalan-jalan di mall tersebut. Dan kemudian menjadi tertarik untuk memotret masjid ini karena sedang ada dalam pencahayaan yang baik. Pencahayaan pagi hari sebelum jam 9, warnanya menjadi agak lebih keemasan. Nah, maka kemudian saya ngambil handphone saya karena memang tidak niat motret, tidak bawa kamera. Jadi inilah keunggulan handphone. Dia adalah yang paling bisa diandalkan pada saat ada momen yang tiba-tiba datang. Jadi kemudian saya ngambil foto ini dan hasilnya cukup bagus. Lalu saya upload ke Shutterstock, bisa di-approve, dan kemudian memang laku. Foto ini laku terjual senilai 2,70 US dollar. Dan bahkan saya mengupload tidak hanya satu foto saja dalam series ini. Saya upload kira-kira ada sekitar 8-10 foto dari berbagai angle. Dan beberapa foto yang lain juga ternyata bisa di-download. Ada yang membeli foto-foto ini, padahal memang tadi hanya dibuat oleh kamera handphone. Foto selanjutnya, foto ini saya dapat di bandar udara di kota Banjarmasin. Jadi waktu mau pulang setelah ada kerjaan, saya naik pesawat paling pagi. Jadi matahari baru saja terbit, ada di belakang pesawat, menjadi background yang sangat menarik. Warnanya ada kuning, ada oranye gitu ya. Nah, maka kemudian saya jadi tertarik, wah ini harus saya potret gitu. Masalahnya, kamera saya sudah saya pack, masuk di dalam tas, sulit kalau harus membuka kamera. Yang paling bisa dilakukan, yang paling bisa diandalkan, lagi-lagi adalah kamera handphone. Maka kemudian saya ambil handphone saya yang sangat mudah diambil itu, tinggal dikeluarkan dari saku, lalu kemudian framing, shoot. Jadilah foto ini. Foto yang cukup menarik, ada siluet penumpang sedang menuju lambung pesawat, lalu di belakangnya dengan background matahari terbit. Ini menjadi sangat menarik. Saya upload ke Shutterstock dan kemudian memang laku terjual. Foto ini sudah di-download sebanyak 11 kali, menghasilkan 3,43 US dollar. Selanjutnya, yang juga menarik perhatian saya adalah kuliner. Jadi kalau saya makan di luar, biasanya ada hidangan yang cukup menarik untuk bisa kita abadikan dan bisa disubmit ke Shutterstock, lalu kemungkinan ada yang mendownload. Pada beberapa kesempatan, ada objek yang menarik, saya tidak bawa kamera. Tentu yang paling bisa diandalkan, lagi-lagi adalah handphone. Maka jadilah saya memotret kuliner-kuliner itu sebelum saya santap dengan kamera handphone. Ini salah satunya. Jadi ini adalah foto semangkuk bubur ayam yang saya beli di pinggir jalan. Sebelum saya makan, saya potret dulu, saya submit, dan kemudian ada yang download. Lalu ini juga ada beberapa foto kuliner lain yang saya abadikan pakai handphone juga. Ada masakan Padang, jadi berbagai makanan yang disajikan, kita bisa potret sebelum kita makan, dan kemudian bisa kita upload ke Shutterstock. Hasilnya beberapa di-download juga oleh para pembeli. Kemudian ini foto timun suri. Saya potret di dalam sebuah supermarket. Jadi kadang-kadang kita harus pergi ke supermarket, mengantar ibu mungkin, mengantar istri atau siapapun. Kadang kita kebingungan mau ngapain. Nah, Anda bisa manfaatkan handphone Anda untuk melihat objek-objek yang mungkin menarik, bisa difoto, lalu kemudian bisa disubmit ke Shutterstock, dan mudah-mudahan ada yang download. Nah, foto ini cukup laku pada saat
Ramadan. Nah, karena memang timun suri ini banyak muncul pada saat Ramadan, dijadikan kuliner buka puasa, dan pada saat itulah foto ini biasanya sering di-download. Dan lalu ini kemudian teman-teman, ini foto series dari Arab Saudi ketika saya menjalankan ibadah haji tahun 2018 yang lalu. Nah, pada beberapa kondisi sulit untuk membawa kamera DSLR atau mirrorless ke dalam suatu tempat tertentu, sehingga yang paling mudah adalah menggunakan kamera handphone. Ini salah satu keuntungan yang lain. Kamera handphone tidak membuat orang merasa khawatir. Jadi hampir dimanapun Anda akan diperbolehkan untuk memotret dengan kamera handphone. Tidak ada larangan memotret dengan kamera handphone. Berbeda dengan DSLR atau kamera-kamera yang lain. Kadang-kadang ada larangan. Kadang-kadang bisa mengintimidasi sehingga kemudian memancing orang untuk melarang Anda memotret. Nah, inilah salah satu keuntungan yang lain dari kamera handphone. Nah, selama ritual ibadah haji ini banyak sekali tempat yang menarik untuk bisa kita abadikan. Banyak sekali aktivitas yang menarik untuk kita abadikan. Namun sayangnya memang agak sulit untuk selalu menenteng kamera DSLR kita, karena pada beberapa tempat tadi ada semacam larangan untuk melakukan pemotretan. Tetapi tidak dengan handphone. Anda bebas untuk memotret dengan handphone. Maka saya mempunyai banyak foto dari rangkaian acara ini yang saya abadikan menggunakan kamera handphone. Dan ternyata beberapa di antaranya bisa di-download berkali-kali. Bahkan ada satu foto yang di-download lebih dari 100 kali, yaitu sebanyak 150 kali download, menghasilkan lebih dari 50 US dollar. Kalau ditotalkan, diakumulasi, foto-foto dari Arab Saudi ini menggunakan handphone, saya sudah bisa mendapatkan lebih dari 100 US dollar. Ini beberapa foto yang saya abadikan menggunakan kamera handphone pada saat pelaksanaan ibadah haji tersebut. Ini yang pertama di Masjid Bir Ali. Jadi ini adalah salah satu masjid titik awal pelaksanaan ibadah haji. Sulit membawa DSLR, maka kemudian ketika saya selesai beribadah di masjid tersebut, kemudian melihat banyak yang menarik, yang bisa dilakukan adalah memotret dengan kamera HP. Dan kemudian inilah hasil-hasilnya. Beberapa dari foto-foto ini sukses di-download oleh para buyer di Shutterstock. Kemudian ini adalah foto-foto aktivitas para jemaah haji ketika berada di Masjidil Haram. Ada yang membaca Al-Quran, ada yang berdoa. Tentu ini adalah aktivitas-aktivitas yang menarik untuk diabadikan. Dan yang paling mudah adalah menggunakan kamera handphone. Orang akan merasa welcome dengan kita yang membawa handphone, tidak merasa terganggu, dan kita juga tidak merasa khawatir akan ditegur oleh petugas yang ada di sana. Inilah hasil-hasilnya. Lalu ini kemudian foto yang dekat dengan Ka'bah gitu ya. Jadi dipotret sangat dekat dengan Ka'bah. Tentu sangat sulit kalau menggunakan kamera DSLR, maka handphone lagi-lagi menjadi andalan. Saya bisa memotret orang sedang beribadah dengan Ka'bahnya sekalian dalam jarak dekat, termasuk juga suasananya secara umum. Jadi foto-foto ini cukup menarik dan kemudian memang bisa menghasilkan beberapa download dari para buyer di Shutterstock. Nah, lalu kemudian ini juga sama. Jadi di dalam Masjid Nabawi di Madinah itu selalu ada aktivitas-aktivitas yang menarik yang dilakukan oleh para jemaah. Salah satunya adalah ada semacam kajian yang dilakukan di situ, diikuti oleh jemaah dari berbagai negara, berbagai etnis, sehingga kemudian menarik untuk diabadikan. Nah, tentu akan menjadi sulit memotret dengan menggunakan DSLR. Nah, untuk mengabadikannya, handphone adalah yang terbaik. Saya menggunakan handphone saya di sini, memotret beberapa frame, dan kemudian di-upload ke Shutterstock, berhasil di-approve, kemudian beberapa di-download oleh para buyer. Dan inilah foto yang paling banyak di-download di Galeri Gajah Berkokok yang menggunakan kamera handphone. Jadi foto setting yang saya lakukan dengan istri saya dari lantai teratas Masjidil Haram
Saya meminta istri saya untuk memanjatkan doa di depan Ka'bah itu dengan tangan terbuka mengarah ke Ka'bah, dan kemudian saya mengabadikannya. Saya potret pada pagi hari sehingga cahaya memang masih sangat baik dan kemudian menghasilkan satu imaji yang memang menarik, bisa digunakan untuk berbagai ilustrasi terutama pada saat perayaan hari-hari besar agama Islam. Sehingga kemudian memang menjadi wajar foto ini banyak sekali di-download. Sampai saat ini foto ini sudah di-download sebanyak 150 kali dan menghasilkan pendapatan sebesar 51,79 US dollar. Nah, teman-teman, itulah foto-foto yang dibuat hanya dengan kamera HP tetapi laku dijual di Shutterstock. Jadi teman-teman, kamera HP ini bisa sangat diandalkan, terutama ketika ada momen yang tiba-tiba datang, ada sesuatu yang menarik untuk kita potret, dan Anda tidak sedang dekat dengan kamera DSLR Anda. Jangan ragu-ragu, gunakan kamera handphonenya. Karena dengan kamera handphone, Anda tetap bisa berkarya, tetap bisa menghasilkan foto yang memenuhi standar, tetap bisa disubmit ke Shutterstock, dan tetap bisa di-download oleh para buyer. Dua hal barangkali yang sangat perlu diperhatikan ketika memotret dengan kamera handphone itu. Yang pertama adalah pastikan bahwa resolusi kameranya minimal 4 megapiksel, karena ini adalah syarat dari Shutterstock. Yang kedua, lihat kondisi pencahayaan. Potretlah pada kondisi pencahayaan yang cukup, karena kalau cahayanya kurang, kemungkinan besar foto Anda akan mengalami masalah. Bisa karena ada noise, atau yang kedua akan menjadi shaking atau blur, sehingga kemungkinan akan di-reject oleh Shutterstock. Jadi demikian teman-teman, jangan ragu gunakan handphonenya. Kalau menemukan sesuatu yang menarik, ada momen yang menarik, pakai saja kamera handphonenya, berkaryalah dengan baik. Demikian untuk video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat, dan jika memang teman-teman merasa bermanfaat, silahkan subscribe channel ini. Jangan lupa pula untuk like and share, dan kalau mau berdiskusi, Anda bisa isi di kolom komentar. Demikian saja, tetap sehat, tetap semangat, tetap berkarya. Salam Gajah Berkokok.